Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang materi sampling. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Ramzi Abian dengan NPM 2013021007. Yang kedua, Rizkia Huda Rifdayani dengan NPM 2013021051. Yang ketiga, Kiamul Fajri dengan NPM 1853021005. Yang keempat, Zahra Sabana dengan NPM 2013021021. Di sini kami akan membahas tentang materi sampling. Yang pertama itu definisi sampling, yang kedua alasan sampling, yang ketiga rancangan sampling, dan yang keempat jenis-jenis teknik sampling. Yang pertama, definisi sampling. Sampling merupakan proses pengambilan atau memilih n buah elemen atau objek atau unsur dari populasi yang berukuran n. Misalnya, memilih sebagian murid SD negeri di Kota Bandung dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proporsi latar belakang tingkat pendidikan orang tua dari seluruh murid SD negeri di Kota Bandung. Yang kedua yaitu alasan sampling. Di sini ada 6 alasan melakukan sampling. Yang pertama, bila mana populasi relatif besar. Dan yang kedua, satu kasus susah digunakan sebagai basis generalisasi karena banyaknya variasi dalam suatu populasi. Contohnya, persepsi 3 orang buta yang memegang gajah. Yang ketiga, bila mana penelitian terhadap populasi membutuhkan biaya yang besar, dengan sampel dapat mengurangi biaya. Yang keempat, bila mana penelitian terhadap populasi membutuhkan waktu yang lama, dengan sampel waktu penelitian dapat dipercepat. Yang kelima, bila mana penelitian terhadap populasi membutuhkan tenaga yang banyak, dengan sampel tenaga yang terlibat lebih sedikit. Yang keenam, pada intinya penarikan sampel dilakukan untuk menjamin visibilitas. Materi yang ketiga yaitu rancangan sampling. Apa sih rancangan sampling itu? Sebuah rencana yang berisi langkah-langkah untuk menentukan banyaknya unit sampling yang akan dipilih dan cara memilih unit-unit itu ke dalam sampel disebut dengan rencana sampling atau sampling plan. Dengan perkataan lain, dapat pula dikatakan rencana sampling adalah sebuah gambaran yang menyangkut kepada yang pertama, penentuan populasi sasaran dan penentuan populasi penelitian. Yang kedua, penentuan bentuk dan ukuran satuan sampling. Yang ketiga, penentuan ukuran sampel. Dan yang keempat, penentuan cara memilih satuan sampling. Nah, apabila ke dalam rencana sampling tadi, kemudian dimasukkan pula rencana analisis, misalnya saja dimasukkan pula rencana bagaimana menghitung rata-rata, presentase, varians, dan lain sebagainya, maka namanya berubah menjadi rancangan sampling atau sampling design. Jadi rencana sampling adalah rencana sampling ditambah cara-cara estimasi. Selanjutnya yaitu materi ukuran populasi dan ukuran sampel. Ukuran populasi atau population size adalah banyaknya unit sampling yang ada dalam populasi itu. Lambang untuk ukuran populasi adalah N besar. Jika dalam sebuah populasi terdapat 10.000 unit sampling yang merupakan unit sampling terkecil yang akan dipilih, maka ukuran populasi itu adalah 10.000 atau N besar sama dengan 10.000. Perhatikan bahwa populasinya hanya 10.000, itu ukurannya. Selanjutnya, banyaknya unit sampling yang ada dalam sebuah sampel disebut ukuran sampel atau sample size. Lambang ukuran sampel adalah N kecil. Apabila dalam sebuah sampel terdapat 50 buah unit sampling, maka ukuran sampel itu adalah 50.
atau N kecil sama dengan 50. Perhatikan bahwa sampelnya hanya sebuah, yang 50 itu ukurannya. Jika tidak ada istilah 50 buah sampel. Selanjutnya dalam ukuran populasi dan ukuran sampel, kita bisa memilih unit sampling ke dalam sampel. Untuk memilih unit sampling ke dalam sampel, maka langkah kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan secara jelas populasi sasarannya. Populasi sasaran ini penting sekali karena harus tahu pasti untuk populasi yang mana kesimpulan penelitian itu nantinya berlaku atau ruang lingkup generalisasi. Yang kedua yaitu tentukan unit sampling yang akan dipilih dari populasi sasaran. Misalnya saja unit samplingnya adalah orang. Yang ketiga, daftarkan semua unit sampling yang ada dalam populasi sasaran ke dalam sebuah kerangka sampling. Misalnya saja populasi sasaran berukuran N besar sama dengan 320 unit sampling. Jadi bentuk kerangka samplingnya adalah, dapat kita lihat dalam tabel 1 kerangka sampling, nomor urut unit 001 dengan nama Lilie Force dengan alamat Jalan X nomor 54 sampai dengan 300 nomor urut unit 321 dengan nama Kruskal dan alamat Jalan Z nomor 47. Maaf ya, di sini ada kesalahan penulisan. Yang keempat, gunakan rumus yang tepat untuk menentukan ukuran sampel N. Umpamakan saja N sama dengan 10. Yang kelima, sediakan tabel angka random. Dengan menggunakan tabel angka random itu dipilih melakukan sampling secara SRS, unit-unit sampling sebanyak 10 buah dari kerangka sampling. Selanjutnya yang kedua, dalam ukuran populasi dan ukuran sampel, proses memilih sampel random. Kerangka sampling adalah daftar atau list yang berisi satuan-satuan sampling yang ada dalam sebuah populasi. Dalam daftar tersebut, setiap satuan sampling diberi nomor urut. Jika menggunakan tabel angka random, lakukan penomoran sesuai dengan besarnya ukuran sampel. Misalnya, jika jumlah populasi ratusan, gunakan penomoran dengan 3 digit. Bisa dimulai dari 001 atau seterusnya. Cara memilih sampel. Paling tidak ada 3 cara memilih sampel yang sering digunakan, yaitu dengan cara yang pertama, mengundi, yang kedua menggunakan tabel angka random, dan yang ketiga, memakai angka random yang ada dalam scientific calculator. Dari segi kepraktisan akan sangat mudah jika digunakan kalkulator. Dalam kalkulator terdapat tombol yang bernotasi run pagar. Jika tombol tersebut dipijit akan keluar angka per seribuan. Misalnya ketika kita akan melakukan penelitian dengan jumlah populasi 500 sekolah. Semua sekolah harus dimasukkan ke dalam kerangka sampling yang diberi nomor mulai dari 001, 002, sampai dengan 500. Untuk menentukan sampel ke-1, yang harus diambil pijit tombol run pagar pada kalkulator. Misalkan keluar angka 0,246. Berarti sampel yang harus diambil pertama adalah yang bernomor urut 246. Pijit lagi tombol run pagar, misalkan keluar angka 0,135. Berarti yang harus diambil sebagai sampel yang kedua adalah yang bernomor urut 135. Oke, selanjutnya yaitu ukuran populasi dan ukuran sampel, yaitu menentukan ukuran sampel. Pertanyaan yang sering diajukan oleh peneliti ketika akan melakukan penelitian adalah berapa besar sampel yang harus diteliti dari sebuah populasi agar hasil penelitian dapat mewakili atau mempresentasikan populasi. Data perkiraan disebut mewakili jika angkanya mendekati parameter. Jika parameter 100,95 disebut lebih mewakili dibandingkan dengan 90. Dalam menentukan besaran sampel, hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan adalah yang pertama, parameter yang akan diteliti, besarnya populasi, berapa tingkat kepercayaan, lalu bagaimana tingkat variasi atau heterogenitas populasi. Dengan demikian, untuk menentukan besarnya sampel, perlu diketahui angka-angka dari N besarnya populasi, sigma atau variance ya, yang menggambarkan heterogenitas, B atau bound of error, kesalahan sampling atau sampling error, tingkat kepercayaan, 1 min alpha atau taraf nyata, D dihitung berdasarkan B dan tingkat kepercayaan. Selanjutnya, ukuran populasi yaitu menentukan ukuran atau jumlah sampel untuk memperkirakan rata-rata populasi. Yaitu di sini ada contoh akan dilakukan penelitian rata-rata biaya pendidikan dasar per murid per tahun di Provinsi Banten.
Banyaknya sekolah, seluruh sekolah di provinsi tersebut dimisalkan ada 1000 sekolah, berarti N sama dengan 1000. Perbedaan rata-rata biaya antara yang tertinggi dan yang terendah sebesar 100.000. Berarti apa? Range, karena ada rata-rata. Lalu bunch of error atau kesalahan sampling tertinggi yang dikehendaki tidak lebih dari 3000, berarti B bisa kita ketahui yaitu 3000. Di sini bisa kita ketahui. Selanjutnya range-nya yaitu sama dengan range per 4 yaitu 100.000 dibagi 4 yaitu 20.000. Lalu D-nya yaitu B kuadrat per 4 untuk menaksir rata-rata pada tingkat kepercayaan 95%. Berarti kita bisa dapatkan 3000 per 4 sama dengan 2.250. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ini. N sama dengan NX, N dikali sigma kuadrat atau variance per N-1 kali D tambah variance, yang mana hasilnya kita ketahui bahwa 217,56 atau 218. Kita bulatkan. Selanjutnya ada contoh lagi untuk memperkirakan proporsi atau persentase populasi. Akan diteliti berapa besar persentase sumber biaya pendidikan SD negeri yang berasal dari PAD di Kabupaten Bandung. Misalkan seluruh SD negeri yang di Kabupaten Bandung 2000 sekolah, berarti apa? N-nya 2000. Bound of error atau kesalahan sampling tertinggi tidak lebih dari 5%, berarti 0,05 ya. Tingkat kepercayaan yang digunakan 95%. Bisa kita buat di D, berarti 0,05 kuadrat per 4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini N sama dengan N kali P kali Q per N-1 kali D tambah P kali Q, yang mana kita bisa dapatkan hasil N yaitu 333,56 atau dibulatkan 334. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis teknik sampling. Pada jenis-jenis teknik sampling terdapat dua macam, yaitu sampling menurut proses memilihnya dan sampling menurut peluang pemilihannya. Pada sampling menurut proses memilihnya terdapat dua macam, yaitu sampling dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Sedangkan pada sampling menurut peluang pemilihannya terdapat sampling non-probabilitas dan sampling probabilitas. Nah, yang pertama akan dibahas sampling menurut proses memilihnya, yaitu sampling dengan pengembalian. Suatu sampling yang terpilih dikembalikan lagi ke dalam populasi sebelum dilakukan proses pemilihan berikutnya. Sebuah satuan sampling bisa terpilih lebih dari satu kali. Untuk populasi berukuran N atau besarnya populasi sama dengan 4 dan sampel berukuran besarnya sampel sama dengan 2, maka sampel yang mungkin terambil adalah N pangkat N atau besarnya populasi pangkat besarnya sampel sama dengan 4, maka 2 sama dengan 16 buah sampel. Teknik sampling seperti ini bisa dikatakan tidak pernah digunakan dalam suatu penelitian, hanya untuk keperluan teoritis yang berkaitan dengan pengambilan sampel. Nah, selanjutnya adalah sampling menurut proses memilihnya yang kedua, yaitu sampling tanpa pengembalian. Berbeda dengan sampling dengan pengembalian, suatu satuan sampling yang telah terpilih tidak dikembalikan lagi ke dalam populasi. Tidak ada kemungkinan suatu satuan sampling terpilih dari sekali. Untuk populasi berukuran besarnya populasi sama dengan 4, misalnya A, B, C, dan D, dan sampel berukuran besarnya sampel sama dengan 3, maka sampel yang mungkin terambil ada 4 buah sampel, yaitu A, B, C, A, B, D, A, C, D, dan B, C, D. Jumlah sampel mengikuti persamaan berikut ini, yaitu besarnya populasi faktorial dibagi dengan besarnya sampel faktorial dikalikan dengan besarnya populasi dikurangi besarnya sampel faktorial. Nah, untuk sampling menurut peluang pemilihannya, di sini dibedakan menjadi dua, yaitu sampling non-probabilitas dan sampling probabilitas. Untuk yang pertama, sampling non-probabilitas terdiri atas haphazard sampling, snowball sampling, dan purposive sampling. Nah, di sini untuk haphazard sampling adalah satuan sampling dipilih sembarangan atau seadanya, tanpa perhitungan apapun tentang derajat kerepresentatifannya. Misalnya, ketika kita akan melakukan penelitian mengenai kompetensi dosen di sebuah universitas,
Pertanyaan dapat diajukan kepada siapapun mahasiswa dari universitas tersebut sebagai sampel yang kebetulan datang pada saat kita berada di sana untuk melakukan penelitian. Lalu yang untuk snowball sampling, satuan sampling dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. Misalnya ada penelitian yang bertujuan untuk mencari cara yang efektif untuk mensosialisasikan program-program kemahasiswaan. Sampel pertama barangkali bisa dipilih ketua BEM. Kepada kita, dia bertanya, siapa lagi sebagai sampel yang kedua, yang kira-kira bisa diwawancara untuk diambil pendapatnya dan seterusnya hingga informasi dianggap memadai. Nah, untuk yang pervasive sampling itu disebut juga sebagai judgment sampling. Satuan sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Misalnya dalam sebuah penelitian pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk melihat daya saing SMA dalam kerangka WTO. Barangkali untuk tahap awal akan lebih baik sampel dipilih dari SMA yang memiliki nilai UAN baik, populer di masyarakat, serta kelulusan siswa masuk PTN cukup tinggi. Nah, untuk sampling menurut peluang pemilihnya, yang kedua adalah sampling probabilitas. Nah, sampling ini dikenal pula dengan nama random sampling. Pada saat memilih unit sampling, sangat diperhatikan besarnya peluang satuan sampling untuk terpilih ke dalam sampel, dan peluang itu tidak boleh sama dengan 0. Sampling tipe ini bisa dipakai untuk melakukan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi walaupun data yang didapat berasal dari sampel. Analisis tidak hanya menggunakan statistika deskriptif, juga bisa menggunakan statistika inferensial, baik yang termasuk kelompok statistika parametrik maupun non-parametrik. Pada sampling probabilitas dibedakan menjadi 5 macam, yaitu simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, dan stratified cluster sampling. Nah, yang pertama adalah simple random sampling. Pada simple random sampling, proses memilih satuan sampel dari populasi sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling dari populasi memiliki peluang yang sama besar untuk terpilih ke dalam sampel. Dan peluang itu diketahui sebelum pemilihan dilakukan. Nah, definisi untuk simple random sampling adalah sebuah sampel berukuran besarnya sampel yang diambil dari sebuah populasi berukuran besarnya populasi dikatakan sebagai simple random sampling apabila peluang untuk setiap unit yang terpilih adalah sama. Simple random sampling ini digunakan apabila yang pertama, variabel yang akan diteliti keadaannya relatif homogen dan tersebar merata di seluruh populasi. Lalu yang kedua, apabila bisa disusun secara lengkap kerangka sampling yang menyangkut satuan pengamatan untuk seluruh populasi. Lalu, simple random sampling atau SRS merupakan sebuah rancangan sampling yang paling sederhana ditinjau dari proses samplingnya maupun dari bentuk-bentuk rumus analisisnya. Dalam survei, terutama dalam survei yang ruang lingkupnya besar, simple random sampling ini jarang dilakukan atau jarang digunakan. Simple random sampling merupakan sampling dasar dan ditinjau dari segi pemilihan unit. Ada dua hal yang merupakan kelemahan dari SRS ini, yaitu yang pertama, apabila ukuran populasinya besar dan pengambilan sampel dilakukan secara manual, maka pemilihan akan sangat membosankan. Contoh, akan dipilih 660.000 unit sampel dari 28 juta sampel. Nah, kebayangkan membosankannya kayak apa? Lalu yang kedua, sekalipun sifatnya random, tapi bisa terjadi bahwa unit yang terpilih dari populasi letaknya di lapangan mengelompok. Nah, dalam hal ini, pemilihan SRS amat berbahaya. Untuk menanggulangi kekurangan tersebut, maka disediakan sampling plan yang lain, yaitu systematic sampling. Nah, systematic sampling ini juga merupakan contoh yang kedua dari sampling probabilitas atau jenis dari sampling probabilitas yang kedua, yaitu systematic sampling. Sampling ini disebut sebagai systematic sampling karena pemilihannya secara random. Pada prinsipnya, hanya sekali pemilihan selanjutnya dilakukan secara sistematik. Dibandingkan dengan simple random sampling, systematic sampling mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, proses pemilihan unit-unit ke dalam sampel lebih mudah. Lalu yang kedua, dapat memberikan informasi yang relatif lebih besar per satuan biaya. Nah, untuk jenis sampling probabilitas yang ketiga ada stratified random sampling. Nah, pada stratified random sampling, variabel yang akan diteliti melalui suatu survei, nilai-nilainya sangat heterogen. Misalnya saja, pendapatan keluarga per bulan besarnya sangat bervariasi dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Pendapat seseorang tentang sesuatu akan hal berbeda dengan pendapat orang lainnya, tergantung pada latar belakang pendidikannya, tergantung kepada umurnya, lingkungan hidupnya, dan pengaruh faktor-faktor lainnya.
Misalnya nih, banyaknya surat-surat yang dikirimkan melalui bis-bis surat akan sangat bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kesibukan pekerjaan di kantor-kantor pos akan berbeda, tergantung pada kelasnya, daerahnya, dan kondisi-kondisi lain. Apabila rancangan sampling yang digunakan untuk survei seperti ini adalah simple random sampling atau systematic sampling, maka ada kemungkinan bahwa sifat-sifat seperti di atas tidak terjaring. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa sampel yang diperoleh benar-benar bisa mencakup karakteristik yang ada dalam populasi, maka rancangan yang sebaiknya digunakan adalah stratified random sampling. Nah, berdasarkan keterangan di atas, timbul pertanyaan dalam keadaan bagaimana stratified random sampling digunakan. Yaitu yang pertama, berdasarkan kerangka pemikiran dan pengalaman, variabel akan diteliti keadaannya sangat heterogen. Misalnya, bagaimana sikap politik rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, apabila mampu menyusun secara lengkap sampling frame, baik secara keseluruhan populasi maupun sampling frame untuk setiap stratum. Lalu yang ketiga, tahu betul variabel yang akan dijadikan stratifikasi, yaitu variabel itu sendiri. Kalau itu tidak mungkin, maka diambil variabel pengganti. Lalu yang keempat, apabila tersedia cukup biaya, terutama biaya perjalanan. Untuk jenis sampling probabilitas yang keempat, ada cluster random sampling. Hambatan utama yang dihadapi dalam simple random sampling, systematic sampling, dan stratified random sampling adalah harus tersedianya kerangka sampling yang lengkap sejak tingkat awal pemilihan. Dalam menyusun kerangka sampling bukanlah pekerjaan yang mudah, memerlukan biaya yang besar dan waktu yang relatif lama, terutama apabila populasi sasaran yang akan diteliti ruang lingkupnya besar. Nah, untuk menghindari kesukaran dalam menyusun kerangka sampling, peneliti biasanya menggunakan rencana sampling yang lain sebagai alternatif, yaitu cluster sampling. Nah, cluster sampling ini adalah sebuah unit sampling yang di dalamnya masih berisi unit-unit analisis yang lebih kecil. Membentuk sampling frame yang unit-unitnya terdiri dari cluster lebih mudah ketimbang membentuk sampling frame yang terdiri dari unit yang lebih kecil. Pada stratifikasi, pembentuk stratifikasi dasarnya adalah pembentuk subpopulasi yang keadaan variabelnya relatif homogen. Apabila dipandang dari tingkat sekolahnya, maka SD itu lebih kecil dari SMP dan SMU, dapat dikatakan homogen. Pada masalah membentuk klaster, dasarnya adalah membentuk kesatuan yang keadaan variabelnya heterogen. Dalam prakteknya, membentuk klaster yang artifikal yang betul-betul memenuhi sifat heterogen sangat susah dilakukan. Nah, untuk jenis sampling probabilitas yang terakhir ada stratified cluster sampling. Dalam penelitian yang melibatkan masyarakat, terutama yang ruang lingkupnya luas, kesulitan utama adalah menyusun sampling frame. Nah, untuk menanggulangi kesukaran ini digunakan cluster sampling, sebab membuat sampling frame yang berisi cluster unit sampel yang lebih besar relatif lebih mudah daripada menyusun sampling frame yang terdiri dari unit sampling yang kecil. Pada suatu saat, cluster-cluster tersebut relatif homogen antar cluster. Cluster-cluster yang heterogen ini dikelompokkan ke dalam strata, masing-masing stratum yang berisi cluster yang relatif homogen.